Ya kembali apa kabar Indonesia Malam Pak Trubus. Ya. Kalau kita lihat tadi gambar-gambar yang saya tayangkan ini kan mudik beberapa tahun lalu ini begitu membludak. Betul. Sekiranya untuk tahun ini bisa nggak ya petugas mengawasi mulai dari antigen, booster dan lain-lain. Begitu banyak yang mudik, 80 juta mungkin. Seperti apa? Iya, menurut saya akan berat itu tugasnya. Artinya kalau misalnya harus memeriksa satu-satu, makanya mungkin yang dilakukan hanya random aja. Tetapi kan itu jadi nggak efektif dalam arah soal pencegahan kan gitu. Jadi menurut saya ini memang harus betul-betul diperhatikan mengenai tes-tes itu sendiri gitu. Artinya kalau mau diperiksa ya ini petugasnya harus turunkan semuanya kan gitu. Nah turun-turun ini juga nggak akan mampu karena begitu banyak yang pengalaman tahun lalu pun pada saat ada penyekatan juga kita gagal menyekat itu semua kan. Artinya animo masyarakat untuk mudik, ya semangat mereka untuk mudik itu menyebabkan sulit di dalam pengawasannya kan gitu. Apalagi ya sekarang situasinya sudah dilepas semua, nggak mungkin itu akan ada pemeriksaan. Saya rasa semuanya akan berjalan ini pada puncaknya nanti tanggal 29, tanggal 30 misalnya, atau nanti harus balik juga akan terjadi ledakan di situ, nggak akan mungkin Mbak ada istilahnya pemeriksaan. Saya semuanya akan dilepas semua. Yang kedua menurut saya ini justru petugas dalam hal ini akan hanya menjadi penonton kalau misalnya dalam konteks itu masyarakat kemudian ya ngotot saja pulang karena nggak mau peduli kan, masih diperingatan Anda belum booster atau Anda belum antigen atau Anda belum melakukan tes COVID lainnya, itu mesti akan ngotot, mereka akan pulang saja gitu. Dan saya kan petugas nggak akan kewalahan Mbak dalam keteteran dalam hal ini, saya rasa itu. Oke. Kalau Pak Diki sekiranya seburuk-buruknya kalaupun ada kenaikan, jikalau masyarakat taat dengan booster bahkan juga antigen dan juga PCR, akan kita alami kenaikan berapa persen ini Pak peningkatan kasus untuk mudik tahun ini? Terus terang saat ini saya melihat potensinya memang jauh lebih kecil ya. Kalaupun ada dari yang saat ini paling meningkat 10-20%, itu pun pada daerah-daerah yang cakupan vaksinasinya itu masih rendah gitu. Dan itulah sebabnya kalau mau mudik sehat ya protokol kesehatan harus ketat gitu. Dan kuncinya tadi yang saya juga Pak Trubus nih, bahwa pemerintah daerah kuncinya itu ada di situ. Karena dalam proses ini nggak mungkin memang kita lakukan screening yang begitu ketat. Ketika mereka sampai di daerah, itu yang harus dijadikan kesempatan untuk meningkatkan bekal imunitas mereka, proteksi mereka ketika mereka harus balik atau ketika mereka ada di daerah. Dengan cara apa? Menyelenggarakan tempat-tempat untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Nah, ini yang bisa mengurangi risiko tadi lonjakan gitu. Dan bahwa dengan adanya sekarang modal imunitas yang memadai ini tentu ini akan mengurangi potensi beban di fasilitas kesehatan. Nah, jadi jangan sampai juga dilupakan, kita juga tetap namanya penguatan di sektor layanan kesehatan tetap harus kita tingkatkan. Dan saya kira ini memang ujian kita nih yang paling menurut saya di pandemi ini yang mungkin mudah-mudahan terakhir dan paling besar yang akan menentukan langkah kita selanjutnya. Kalau kita lulus semua, dan ini tentu bukan kerja besar hanya pemerintah, ini kerja besar semua kita, ini kita akan menapaki akhir pandemi ini dengan relatif landai dan memadai bekalnya itu lebih confidence ya. Ini artinya ujian nih Mbak Ceca, ini ujian kita. Pak Saf, kalau tadi sudah Bapak warning ini ya dengan kondisi seperti ini bus-bus pariwisata, lantas apa yang bisa kita lakukan, pemerintah lakukan, masyarakat lakukan supaya tidak ada hal yang kita tidak inginkan terjadi, kecelakaan dari bus-bus yang mungkin tidak prima jalan atau juga kemacetan panjang. Kita takutnya Brexit, Brebes exit ini terjadi. Bagaimana? Ya, jadi pertama memang ini perlu koordinasi yang sangat ketat di antara Kemenhub dengan Dinas Perhubungan, termasuk pihak kepolisian, untuk mengecek semua operator angkutan umum yang jangan sampai mereka mengoperasikan armadanya yang tidak layak jalan. Ini kan situasi yang sangat luar biasa ini. Nah, kemudian yang paling penting lagi menurut saya, karena ini kita bicara tentang COVID juga, kalau kontrol di transportasi umum itu mungkin lebih gampang ya, lebih mudah. Dan ini yang paling sulit adalah nanti di kendaraan-kendaraan pribadi. Yang pengguna kendaraan pribadi itu kan bisa sepeda motor maupun mobil. Nah, makanya saya pikir untuk mengurangi jangan sampai meledak nih penyebaran COVID-nya adalah ini perlu kesadaran masyarakat yang tinggi nih. Kesadaran masyarakat harus tinggi nih
tentang penerapan prokes supaya kita semua juga kita nggak mau lah mendengar gara-gara ada mudik ini meledak lagi kan kita juga yang repot. Nanti timbul masalah berkepanjangan di negara kita. Baik, nah mungkin terakhir ke Pak Abraham. Pak Abraham, mungkin bagaimana bisa kembali lagi meyakinkan kepada masyarakat bahwa mudik tahun ini semua sudah terkoordinasi dengan baik. Dan juga Pak, jangan lupa bahwa masyarakat sekarang hidupnya lagi sulit Pak, supaya pemerintah juga mengawasi harga tiket bus ini jangan naik lah dengan semena-mena atau naik wajar, atau mungkin ada nggak teguran kalau PO bus ini, mungkin ke Pak Saf juga ya, naik ini dengan secara tingginya, bagaimana Pak? Ya, pemerintah ini kan menyadari betul bahwa masyarakat itu kerinduan untuk mudik itu sudah begitu luar biasa, dan memang sebagai manusia tentu kita juga ada kerinduan pulang ke kampung halaman. Ini semuanya kita paham. Untuk itu Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk sudah mulai bekerja menyiapkan pelayanan supaya 85 juta masyarakat yang ingin mudik ini terlayani dengan baik. Baik dari kesiapan organdanya, kesiapan tiketnya, kesiapan jalan, kesiapan BBM, ini semua sedang dikerjakan oleh pemerintah supaya bisa melayani masyarakat yang ingin mudik. Namun pemerintah juga harus tidak inginkan masyarakat sakit lagi atau sampai ada yang meninggal akibat COVID. Untuk itu pemerintah mengeluarkan aturan mengapa yang mudik ini harus ada syarat vaksin atau antigen apabila belum sampai divaksin dosis ketiga atau booster. Nah, tujuannya apa? Supaya jangan sampai ada juga yang menulari keluarga kita yang dimudikin, seperti terutama mereka yang lansia. Jadi himbauan kami untuk masyarakat ikutin aja vaksin. Orang vaksin ini gratis kok. Kalau udah divaksin booster kan nanti mudiknya nggak ribet. Jadi menurut saya kalau kita semua mengikuti ini nanti insya Allah mudik di tahun 2022 ini bisa berlangsung dengan baik, dan harapannya angka kasus juga tidak akan meningkat secara signifikan pasca mudik ini, Mbak. Terima kasih Pak Abraham, terima kasih juga Pak Diki, ini Pak Trubus, bahkan juga Pak Saf. Ini intinya bahwa siapa sih yang nggak pengen mudik, semua mau mudik.